Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah di GPI Diaspora Sejahtera Karanganyar. Mari sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Joni. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk hari yang luar biasa yang telah Engkau berikan bagi kami. Pagi ini Tuhan kami perlu Engkau. Pagi hari ini kami kangen sama Engkau, kami butuh Engkau, kami butuh pelukan-Mu pagi ini. Oleh karena itu Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu di rumah kemuliaan-Mu ini Tuhan. Untuk sebagai ucapan syukur kami dan rasa kangen kami kepada-Mu. Terima kasih selama sepekan ini Engkau mempercayakan kepada kami. Engkau memilih kami dan mempercayakan peran yang luar biasa kepada kami. Baik sebagai suami, baik sebagai istri, anak, mertua, menantu, dan sebagai pekerja. Di situ Engkau izinkan kami boleh berproses untuk menjadi pelayan dan pekerja-Mu. Kami boleh berproses wartakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh bersinar dan menjadi perpanjangan saluran berkat-Mu bagi keluarga dan sekeliling kami Tuhan. Sekali lagi, terima kasih atas kepercayaan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, izinkan kami untuk berfokus menyembah memuliakan-Mu Tuhan. Hanya Engkau fokus penyembahan kami Bapa. Izinkan kami bersorak-sorai memuji memuliakan nama-Mu dengan suara dan gerakan tarian kami, hati kami. Untuk menyatakan Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang baik Tuhan. Hanya Engkau Allah yang baik bagi kami Tuhan. Sebelum kami memuliakan, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, ampuni kami jikalau sepanjang sepekan ini kami mendukakan hati-Mu, kami mendukakan orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Dan izinkan Tuhan kami mengucap syukur atas penempatan orang-orang terbaik sepanjang sepekan ini di sekitar kehidupan kami Bapa. Izinkan kami memberkati mereka, izinkan kami mengampuni mereka yang sudah mendukakan hati kami di dalam nama Yesus. Kami memberkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, izinkan kami berdoa untuk negara dan bangsa kami Bapa. Arah negara dan bangsa kami Engkau yang tahu. Satu hal Tuhan kami rindu, Engkau memberkati pemimpin yang sudah Engkau pilih untuk memimpin negara bangsa ini untuk takut akan Engkau. Membawa bangsa ini takut dan menyembah-Mu Tuhan. Ampuni sikap kami sepekan ini jikalau bangsa kami ada sebagian blok mengutuki Engkau, mengutuki bangsa-Mu Tuhan. Ampuni atas sikap mereka. Sekali lagi Tuhan, jangan palingkan wajah-Mu atas negara kami. Kami memberkati pemimpin-pemimpin kami. Kami memberkati bagian-bagian organisasi-organisasi yang saat ini mencalonkan sebagai pemimpin kami. Sekali lagi Tuhan, apa yang mereka rancangkan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah rancangan dan kehendak-Mu yang jadi atas negara dan bangsa kami Tuhan. Terima kasih. Kami memberkati Bapak Gembala, keluarga pastor yang sudah memimpin kami untuk dekat dengan-Mu, memimpin kami untuk takut dan hormat akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami serahkan acara penyembahan kami, kerinduan kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dengan satu nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur padamu pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa semuanya akan terasa indah jika dilalui bersamamu Bapa. Karya-karyamu yang begitu ajaib bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Tak ada kasih yang indah selain kasih Engkau Bapa. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Bersama-sama kita katakan, karya terbesar, haleluya, pengorbanan-Mu Bapa yang selamatkan kami, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Mari semua kita bangkit berdiri, kita bersama-sama katakan, dalam hidupku pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
bagi kami. Itu sebabnya kami ingin sangat bersyukur padamu Bapa. Karya terbesar, amin, dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Engkau baik Bapa, karyamu indah bagi setiap kami. Semua tantangan di hidup kami dapat kami lalui, itu semua karena kasih-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan memuji nama-Mu. Biarlah pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Ada sukacita nggak hari ini? Percaya bahwa karena Tuhan Yesus Dia sudah menyelamatkan kita. Haleluya. Karena darahnya Dia telah menyelamatkan kita. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya.
kita ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Maka kita tinggalkan semua hal-hal duniawi dan kita memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan yang mulia,
Dia melindungi kita. Haleluya. Terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya Yesus tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Ada pengharapan dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya, dalam kuasa-Nya ada kemenangan. Ada apa Bapak Ibu Saudara? Kita yakin sebelum kita ada di dunia ini pun Tuhan sudah memilih kita. Itu semua karena kasih Tuhan pada kita. Kita akui semua dosa kita dan kita memuliakan-Nya. Jika Tuhan tidak mengubah situasimu, jangan sedih. Mungkin Dia sedang mengubahmu. Tuhan Engkau memilihku
Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altarmu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Saya serahkan kepada Engkau. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altarmu ku sadari selama ini Kau menanti. Haleluya. Ku akui Terima kasih semua Tuhan. dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Kami percaya Engkau sedang menanti-nantikan kami. Engkau sedang menunggu kami untuk kami kembali padamu. Terlalu lama kami terlena dengan hal-hal yang secara luarnya kelihatan kami beriman. Tetapi hari ini kami ditegur oleh Tuhan. Engkau sedang menanti, menunggu kami. Biarlah pada hari ini kami akan kembali padamu, mengaku segala dosa dan kelemahan kami. Firman-Mu akan disampaikan pada pagi ini. Tuhan tolong Roh Kudus mengurapi sehingga setiap telinga yang mendengar, hati kami buka. Kami boleh mendapatkan teguran, kekuatan, pesan Tuhan untuk kami hidup sepanjang minggu ini. Kami akan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata bersama, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu dahsyat. Saya tidak semayanan sama song leader, tapi lagu yang terakhir tadi merupakan tema saya bagi hari ini, yaitu Tuhan sedang menunggumu. Luar biasa. Saya mendengar pujian ini, saya bilang Tuhan terima kasih. Kalau Bapak Ibu perhatikan minggu yang lalu, saya menyampaikan tentang teguran Tuhan kepada jemaat yang ada di Laodikia. Kenapa Tuhan tegur mereka? Karena mereka pertama telanjang, mereka tersesat, mereka buta. Ya. Terus hari Rabu kemarin saya sampaikan firman Tuhan kepada saudara, Kejadian pasal 3, pada saat itu Tuhan panggil sama Adam. Adam, di manakah engkau? Dan pagi hari ini saya akan memberikan sebuah tema, yaitu Tuhan sedang menunggumu. Yesaya pasal yang ke-30 kita akan sama-sama membuka dan membacanya. Yesaya pasal yang ke-30, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Tapi saya hanya baca untuk dasar firman Tuhan, saya akan baca ayat 18. Saya minta nanti Mbak Yemima tolong bacakan ayat-ayat tersebut. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-18. Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saudara googling, saudara lihat atau buka di Alkitab Sabda, kitab Sabda itu, saudara lihat latar belakang dari pasal 30 kitab Nabi Yesaya itu saya akan bagi dalam dua bagian besar. Kenapa ayat 18 ini Tuhan sampaikan? Karena ayat 1, 2 sampai 17 itu Allah bingung sama bangsa Israel, khususnya salah satu suku yang bernama suku Yehuda. Nah, lewat Yesaya, Tuhan suruh, bahkan kalau saudara baca, itu sangat mengerikan sekali. Ayat 8 coba saya baca ya, buat saudara. Maka sekarang pergilah, tulislah itu di depan mata mereka di suatu loh, dan cantumkanlah di suatu kitab, supaya ia menjadi kesaksian untuk waktu yang kemudian sampai selama-lamanya. Ayat 8 ini saking jengkelnya Tuhan. Ayat 2, kita turun, coba ayat yang kedua. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Saya bagi dua besar, bagian ini menjadi dua bagian besar. Yang pertama ayat 1 sampai 17. Tuhan itu bingung sama bangsa Israel, khususnya suku Yehuda. Kalau saya bisa terjemahkan secara bebas, Tuhan bilang begini sama mereka. 40 tahun aku pelihara kamu. Karena kedegilan hatimu, kamu diserahkan ke seluruh dunia. Tapi karena kasih sayangku, aku memimpin kamu dari Mesir ke tanah perjanjian. Tapi kok balasanmu sama saya kok seperti ini ya? Ayat 1 dijelaskan bahwa mereka ambil keputusan untuk turun ke Mesir. Ya, mereka lebih senang dengan Mesir, mereka lebih senang dipimpin oleh Firaun, walaupun di situ mereka harus kerja paksakan jadi budak di situ. Tetapi mereka tidak sadar
Akhirnya ayat 8 Tuhan bilang begini, tuliskan di satu loh dan bikin satu kitab. Dan itu berlaku sampai kapan? Selama-lamanya. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu begini, sebelum saya masuk ke tema saya. Pada saat kesalahan yang kita buat, Tuhan ampuni enggak? Iya, Tuhan ampuni. Tapi saudara tolong ingat baik-baik, dosa tetap dosa. Itu dicatat dalam sebuah kitab, makanya saudara jangan pikir gini, saya berbuat dosa enggak ada yang tahu. Itu dicatat dan akan diingat sampai selama-lamanya. Saya sempat renungkan tadi malam, saya bilang Tuhan kenapa kok firman beberapa minggu ini kok sepertinya Tuhan tunjukkan kepada saya, ayo sampaikan ini kepada jemaat. Ternyata Bapak Ibu, Tuhan pingin saya dan saudara jadi jemaat yang beda. Amin. Jadi jemaat yang tidak anti dengan yang namanya tantangan hidup. Jadi jemaat yang tidak nyaman pada zona nyaman kita, tetapi Tuhan mau kita keluar dari zona nyaman kita. Bahkan Wahyu pasal 3, Tuhan berkata belilah emas dan belilah salep untuk mencelikan mata kamu dengan satu tujuan. Tuhan mau katakan kepada saya dan saudara begini, ini saatnya kita tidak boleh jadi Kristen kanak-kanak. Ini saatnya jemaat Gereja Betel Indonesia Diaspora Sejahtera tidak harus menjadi jemaat yang cengeng. Jemaat yang suka mengadu, mencari kelemahan. Tetapi kita sudah berpusat kepada satu fokus, yaitu kita sedang menanti kedatangan Tuhan. Saya akan mulai tema ini dengan saya mau katakan demikian. Tuhan itu sangat sayang sama kita. Coba saudara taruh tangan di dada. Tuhan sangat sayang sama saya. Sekali lagi, lebih keras, Tuhan sangat sayang sama saya. Ayat 18 jelas, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Dikatakan sebab itu Ia bangkit. Nanti saya akan kupas, ini betul-betul luar biasa. Allah betul-betul sayang sama kita. Yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17 kita melihat keadilan Tuhan di situ. Kalau salah ditegur, amin. Kalau salah dipukul. Tapi pada saat kita kembali kepada Tuhan, sadar dan kembali kepada Tuhan, maka ayat 18 itu menjadi satu kekuatan bagi kita, jaminan. Aku menanti-nantikan kamu. Atau saya sedang menunggu kamu sudah puluhan tahun. Mulai kamu jadi Kristen, aku sudah senang menanti kamu. Tapi kenapa kamu gak mau datang sama saya? Kamu lebih senang ke Mesir. Kamu lebih senang minta pandangan orang lain. Padahal Tuhan berkata, aku segala-galanya. Hari Rabu kemarin saya jelaskan kenapa Tuhan bertanya kepada Adam, hai Adam, di manakah engkau? Kalau saudara baca ayat itu dengan sepintas lalu saudara tidak ngerti artinya. Tapi saudara saya menemukan sesuatu. Pada saat Tuhan tanya seperti itu, saya mau bilang sama saudara, Tuhan sedang ngecek statusmu. Posisimu ada di mana? Tuhan tahu nggak kalau Adam berdosa? Tahu nggak kalau Adam sembunyi? Kenapa Tuhan tanya? Saya mau bilang sama saudara, Tuhan sayang sama kita. Itu sebabnya pada saat Dia panggil, Adam, engkau ada di mana? Ternyata Tuhan sedang katakan kepada kita, balik Yang percaya katakan amin. Kembali, aku sudah menunggu kamu sudah lama, tapi kamu sibuk terus. Kamu repot dengan studimu, dengan pekerjaanmu, dengan keluargamu, sehingga kamu biarkan diam. Aku nanti lama. Bahkan dikatakan aku bangkit, tidak sekedar ngomong, tapi aku bangkit. Pagi ini Tuhan ingin ketemukan, saya dan saudara mulai bangkit. Saya dan saudara sadar bahwa ini saatnya kita tidak boleh santai. Tapi ini saatnya kita jadi jemaat yang kuat. Berkati tidak diberkati tetap cinta Tuhan.
disembuhkan atau tidak disembuhkan, tetap cinta Tuhan. Mungkin saudara ada dalam area kebangkrutan, tapi kita tetap cinta Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan, saya akan membawa saudara untuk kita melihat, baca ayat 18 kembali, saya bacakan sekali lagi. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, sebagai berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saya ketemukan ada 4 hal pada ayat 18. Ada 4 hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara, yaitu yang pertama, Tuhan sedang menunggu kita. Atau saya mulai dulu dari keadilan Tuhan, ya. Saya kita buka dan kita baca bersama-sama ayat 18 tadi. Dikatakan Tuhan itu adil. Hal yang pertama, saudara percaya kalau Tuhan itu adil? Adil itu apa saudara? Enggak pilih, kasih, tidak berat. Nah, sekarang saya tanya sama saudara, dari bacaan kita yang tadi saya sudah kasih pendahuluannya itu, keadilan Tuhan itu terdapat di mana? Ayat 2, ayat 3, ayat 8 sampai ayat 17. Bangsa Israel khusus suku Yehuda, mereka enggak peduli sama Tuhan, yang penting saya senang. Apapun itu, dalam cara apapun yang penting saya senang. Makanya Tuhan bilang tulis supaya mereka tahu, mereka telah berkhianat kepadaku. Ya saya pernah berkata, mulutmu memujiku, tetapi sebenarnya kamu sedang tidak baik-baik saja. Jangan sampai ibadah kita jadi ibadah yang kosong, ibadah rutinitas, sehingga setiap minggu, setiap Rebo kita ibadah tetapi kita tidak pernah menemukan sebuah perubahan. Gampang tersinggung, kalau diperhatikan gampang mengeluh, ini sudah saatnya kita tinggalkan itu. Jadi yang pertama berbicara tentang keadilan Tuhan. Tadi saya sudah katakan Allah itu adil. Itu sebabnya bagian pertama dia tegur bangsa Israel. Dia mencela bangsa Israel. Khususnya suku Yehuda. Itu terus dia kejar terus. Tapi bagian kedua, yaitu ayat yang ke-18 bagian A. Tuhan sedang menunggu saya dan saudara. Untuk apa? Untuk kembali. Allah itu adil saudara, makanya saudara jangan cari keadilan di sekitar kita. Tidak akan pernah terjadi keadilan. Kalau saudara lihat perkembangan Indonesia hari-hari ini, kita menangis. Orang-orang yang tadinya kita pikir itu bisa mengayomi, orang-orang yang tadinya kita pikir wah ini luar biasa ini, sampai dunia mengakui ada sesuatu pergerakan yang akhir-akhir ini dilakukan dan semua pada bingung. Arahnya kemana? Saya mau kasih tahu sama saudara seperti ini. Tidak ada manusia yang seadil Tuhan. Amin. Tidak ada manusia yang sempurna seperti Tuhan. Dia tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8. Dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya Allah tidak akan pernah berubah dengan apapun. Manusia bisa berubah. Dan ada yang mengatakan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Tugasnya apa? Doa kita agar Indonesia dipulihkan. Amin. Doa kita supaya nanti pilpres, pileg dan pilkada ini berjalan lancar, tidak ada campur tangan orang-orang yang tidak punya tanggung jawab, sehingga Indonesia boleh melaksanakan pesta demokrasi. Dunia boleh melihat karena ada anak-anak Tuhan yang berdoa untuk Indonesia. Saya percaya bahwa Tuhan sedang lakukan sesuatu. Tuhan sedang mencelikan mata kita, ojo bergantung sama Mesir. Kalau kamu bergantung sama Mesir, kamu akan kecewa.
Kamu akan sakit hati. Kamu akan merasa bahwa kok hidupku seperti ini. Kalau saudara sudah mulai berpikir sampai ke sana, periksa oh. Karena saya mau katakan kepada saudara, Tuhan itu adil. Dia memukul, yes. Tetapi dia juga membebat. Itu hal yang pertama, saya mau katakan supaya saudara nanti kita pulang, kita tidak lupa, dan kita percaya apapun keadaan saudara, Gusti Yesus niku mboten sare. Tuhan adil. Yang percaya Tuhan adil, angkat tangan saudara. Katakan kepada Tuhan, saya percaya Tuhan adil untuk saya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan sedang menunggu kita untuk kembali mempercayai kalau Tuhan itu tidak pernah berubah dalam menolong serta menjagai kita. Ayat 18 ya. Jadi hal yang kedua yang saya ketemukan di sini, dikatakan bahwa Tuhan sedang menunggu kita. Nanti saya akan bawa saudara poin-poin terakhir itu, area-area mana saja dari hidup kita yang sedang Tuhan tunggu untuk saudara persembahkan kepada Tuhan. Jadi ada area-area khusus yang mungkin kita sembunyi, orang lain tidak tahu, tapi lewat firman Tuhan pagi ini, Tuhan ingin supaya kita jujur. Kejadian pasal 3 ayat 8, ayat 10 khususnya. Coba ditayangkan, Kejadian 3 ayat 10. Haleluya. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi apa? Takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Saudara ketemukan apa di sini? Tadi saya bilang kan, Tuhan sedang menunjuk bahwa posisimu mulai geser loh, Dam. Kenapa sampean kok ndelik? Biasanya komunikasinya lancar dengan saya. Kemarin saudara yang tidak datang hari Rabu, saya mau kasih tahu, Eden itu, saya jelaskan minggu hari Rabu yang lalu, Taman Eden itu adalah tempat khusus. Kalau saudara baca itu, maka Tuhan menciptakan sebuah taman. Jadi tamannya itu namanya bukan Eden, itu tempatnya. Bukan tamannya, yang ada di Eden, ada sungai yang mengalir di situ. Bahkan saya bilang sama Bapak Ibu kemarin hari Rabu, Tuhan tanggung jawab. Dia bukan hanya suruh kita pelihara binatang, kasih nama, Adam suruh kasih nama binatang, tetapi dia tumbuhkan berbagai pohon yang berbuah, dan itu menjadi makanannya Adam. Amin. Kita ketemukan di sini, Adam sadar posisinya telah bergeser dari Tuhan. Dia sudah enggak sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dia sudah tidak sungguh-sungguh ibadah. Ya, ibadah hanya formalitas. Pelayanan karena bisa. Dia mulai jujur dan dia katakan sama Tuhan, Tuhan, aku sembunyi loh. Kenapa kamu sembunyi? Takut. Loh kok kamu takut? Biasanya kan enggak toh. Kamu sama saya itu jangan komunikasinya lancar-lancar. Iya, karena saya sedang telanjang. Pada saat kita tidak melakukan perintah, salah satu perintah Tuhan, di hadapan Tuhan kita telanjang. Jangan bangga kalau tiap minggu saudara ke gereja. Jangan bangga kalau kita masih ada di mimbar untuk pelayanan. Oh, kita bisa lakukan hal-hal untuk orang lain melihat kita, termasuk saya. Itu enggak jadi ukuran. Tetapi yang Tuhan lihat pada saat Tuhan tanya sama kita, halo, kamu sekarang ada di mana? Aku lo kangen lo sama kamu. Dulu biasanya kalau ibadah tuh kamu nangis. Baru pujian dinaikkan kamu nangis. Kenapa? Karena ada koneksi. Ada sinyal kita dapat dengan Tuhan. Ya. Kita merasakan Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Tapi sekarang kok ibadahmu kok suam-suam kuku ya. Dingin enggak? Panas enggak?
Saya tidak menuduh saudara, bahkan saya pun harus jujur kepada Tuhan. Tuhan tidak melihat kata-kata yang baik, tetapi Tuhan melihat hatimu. Yang percaya katakan amin. Pagi ini adakan pemberian dengan Tuhan. Sehingga pada saat saudara ingat kasih mula-mula ya, saudara mau ke gereja itu tidak boleh ada yang menghalangi saya, apapun itu, tidak boleh. Ya, karena saya ingin ketemu dengan kekasihku. Adam bilang, Tuhan saya ada di sini, saya sembunyi. Endingnya, Tuhan ambil seekor domba. Dia sembelih domba itu. Dia buat jadi pakaian. Dan ketelanjangan Adam dan Hawa ditutupi. Oleh apa? Anak domba Allah. Dia sedang menanti kita. Biarlah ibadah ini merupakan satu ibadah yang berkesan bagi kita. Sekian lama kita dengar firman, kita berkata panjang sekali, ayatnya tidak tahu kemana, ya. Tapi pagi hari ini Tuhan berkata bahwa setiap firman yang keluar dari mulutku itu tidak pernah pulang dengan kosong. Berarti yang bermasalah itu siapa? Pikiran kita. Yang bermasalah itu apa? Hati kita. Kalau bukan dia yang khotbah, tidak enak sih suasananya. Hari-hari ini kita perlu banyak ditegur. Kita perlu banyak belajar lagi agar kita tidak jadi Kristen kanak-kanak. Tapi kita akan jadi Kristen yang menyukakan hati Tuhan. Pada saat Tuhan panggil kita katakan siap komandan. Saya ada di posisi saya. Apapun itu bentuknya, persoalankah? Ada intimidasi, ada tantangan. Mungkin saudara gagal di dalam studi, dalam pekerjaan. Tuhan bilang, aku mengasihi kamu loh. Aku sedang menunggu kamu. Ya. Yang ketiga, yang saya bagikan kepada saudara, yang saya dapat pada ayat 18. Dia bangkit. Saya coba cari kata bangkit itu apa. Bapak Ibu tahu, pada saat Tuhan adil, dia tegur kita, tetapi setelah dia tegur bagian yang kedua, dia menunggu kita. Yang ketiga, Tuhan tidak sekedar nunggu tok, tetapi ayat 18 bagian B dia katakan, aku bangkit. Kata bangkit berbicara tentang sebuah aktivitas di mana Allah tidak hanya diam saja tetapi dia mulai bergerak. Dia mulai bergerak. Dia berikan semangat kepada kita. Dia memberikan janjinya kepada kita. Yang mungkin kita sudah terlena, terlalu lama kita tidak dapat jawaban itu. Tuhan berkata, pada saat kamu kembali kepadaku, aku sedang menunggu kamu. Karena aku adil, maka aku akan bangkit dan akan memberikan kasihku kepada kamu. Apa kasih itu? Kasih itu berbicara tentang sebuah sikap Tuhan. Itu salah pribadi Tuhan, itu kasih. Kasih yang bagaimana? Kasih yang tidak pernah meminta balasan. Kasih yang tidak pernah meminta kamu juga harus mengasihi saya. No, tidak. Kasih itu adalah kasih agape. Berbicara tentang kasih mau berkorban. Kasih mau setia. Kasih mau taat. Puji Tuhan. Pagi ini kita diberkati Tuhan. Kita pulang, kita mau katakan kepada Tuhan, ini saya Tuhan. Saya sudah capek sembunyi Tuhan. Saya sudah capek hidup dalam ketelanjangan. Saya sudah capek merasa takut, mandino dikuasai oleh rasa takut. Kenapa saudara? Karena memang kita sudah enggak ada pada posisi kita semula. Tuhan kasih Taman Eden itu supaya kita berbahagia. Supaya kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Tapi kenapa toh kok masih banyak orang yang cari di luar? Masalahnya ada pada siapa? Ada sesuatu yang salah dengan kita. Karena pada saat kita connect dengan Tuhan, maka Tuhan berkata, aku akan mencukupkan semua kebutuhanmu. Ayo bangkit, amin. Ayo kembali lagi pada kasih mula-mula, amin.
mulai minggu depan mulai semangat lagi. Hari Rabu ibadah, ayo. Saya hanya menghimbau. Mari kita datang dan kita nyatakan kasih kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sedang menunggu saya dan saudara. Yang terakhir dari ayat 18 dikatakan bahwa yang namanya kebahagiaan itu ada padaku. Ya. Yesaya 30 ayat yang ke-18, sebab Tuhan itu adil, Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang nantikan Dia, yang menantikan Tuhan. Puji Tuhan. Siapa yang ingin hidupnya bahagia? Angkat tangan. Wow, semua. Bu Dar, maaf saya tanya, ngerti lagu? Ke gunung tinggi, ku naik, mencari apa? Mencari damai. Coba saudara yang tahu kita nyanyikan pujian ini ya. Om, coba. Ke gunung tinggi ku naik mencari, ya, ke lembah curam, ku turun mencari damai. Tak ku dapati kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Sekali lagi, ke gunung tinggi. Ke gunung tinggi ku naik mencari damai. Ke lembah curam ku turun mencari damai. Tapi akhirnya damai tak ku dapatkan, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Amin. Saudara, satu saat nanti semua ini akan hilang. Ada satu tulisan yang menggugah saya. Uang itu kertas, lembaran uang kertas, betul ya? Ijazah itu sebuah lembaran kertas. Akta kelahiran kita juga sebuah lembaran kertas. Ada satu yang kita tidak bisa lihat, yang namanya akte kematian. Tessa, kamu bisa lihat akte kematianmu? Akte kelahiran bisa lihat ya? Ijazah, rapot, uang. Siapa yang senang dengan uang? Angkat tangan. Termasuk saya kan, saya angkat tangan kan. Bapak Ibu kalau panjenengan sudah enggak doyan duit, tanda tanya. Tapi ternyata duit itu tidak membawa kita menjadi bahagia. Pintar ya? Saudara mau kemana saja, jungkir balik? Cari untuk siapa toh? Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, siang jadi malam, malam jadi siang. Untuk apa itu? Kebahagiaan itu kita tidak ketemu di mana. Pada saat Adam dipanggil, dia tersungkur dan dia bilang, Tuhan ini saya mau kembali. Kita masuk pada poin-poin terakhir. Tadi saya janjikan kepada saudara di area mana saja yang sedang Tuhan tunggu dari kita, agar hal-hal itu kita bisa serahkan kepada Tuhan. Yang pertama, jangan bergantung atau mengandalkan Mesir, atau jangan pakai cara dunia. Saudara percaya bahwa Tuhan pelihara saudara? Iya, dia ajaib. Dia luar biasa. Saudara percaya bahwa masa depanmu masa depan yang penuh dengan pengharapan? Percaya. Iya. Yang rancang siapa? Tuh. Nah, seharusnya kita cari ke siapa? Carinya kemana? Ke Tuhan. Saya mau bilang sama saudara, harus kerja. Sekolah harus yang tenanan.
Pada saat saudara ada kerja itu harus kerja dengan sebaik mungkin, karena itu identitas kita pertaruhkan. Tapi yang tidak boleh, jangan sampai saudara lari tinggalkan Tuhan gara-gara pekerjaan. Jangan sampai saudara tinggalkan Tuhan gara-gara studi, itu yang Tuhan tidak mau. Tuhan pengen kita tahu bahwa Dia segala-galanya. Tadi song leader dia katakan bahwa Allah sedang menciptakan kita. Sebelum kita lahir, Allah sudah mengenal kita. Seringkali lingkungan itu menipu kita. Anakku sekolah, zamannya koyong ngene. Terus piye? Pendapatannya sebulan seperti ini, pengeluarannya seperti ini. Enggak balance. Tuhan itu adil. Makanya 1 Korintus 15 ayat 58, kalau saudara enggak hafal ya nemen gue. Berdiri teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena aku setia. Amin. Kamu tahu bahwa jerih payahmu di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Saudara kerja, yes, harus kerja. Studi, iya. Tapi ingat, ada waktu-waktunya. Tuhan itu ingin ngomong-ngomong dengan kita. Dia bilang begini, anak muda, adakah engkau punya waktu dengan aku? Suami, adakah engkau punya waktu dengan aku? Istri, adakah engkau punya waktu dengan aku? Ataukah kamu terlalu sibuk? Padahal Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan Tuhan berikan kepada kita. Pegang janji firman Tuhan, itu yang pertama. Area yang pertama, yaitu jangan sampai kita fokus kepada dunia, bergantung kepada dunia. Kita datang dan kita serahkan sama Tuhan, Tuhan saya salah. Hari ini saya berjanji. Tidak sadar kita sudah masuk di akhir 2023. Dan nanti beberapa bulan ke depan lagi kita akan mulai menjaring pelayan-pelayan Tuhan yang punya cinta, yang punya hati sama Tuhan, untuk kita bentuk lagi tim pelayanan 2024. Saya rindu mulai dari sini, saudara berdoa sama Tuhan. Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan kepada saya, sekecil apapun, saya mau belajar setia sampai mati. Amin. Mungkin apa yang saudara dapat itu dalam gereja, kepercayaan itu kecil, atau mungkin saudara ada di belakang layar. Tuhan tidak lihat kecil besarnya, tetapi yang Tuhan lihat adalah kesungguhanmu. Yang Tuhan lihat adalah hatimu. Pada saat engkau lakukan itu dengan setia, maka Tuhan akan percayakan kepada kita perkara-perkara yang lebih besar lagi. Itu sebabnya mari kita mau datang kepada Tuhan. Yang kedua, area-area yang harus kita serahkan kepada Tuhan, tadi saya sudah jelaskan kepada saudara, jujur serta mengakui kalau kami telanjang. Kejadian pasal 3 ayat 10. Tuhan meminta sebuah kejujuran. Jangan sembunyi terus. Katakan sama Tuhan, iya ini saya Tuhan, hajaran. Saya dihajar, izinkan Tuhan yang mulai mengoperasi saudara. Kalau Tuhan yang hajar, dia bertanggung jawab, amin. Dia bertanggung jawab. Ayat 18 tadi bagian C, aku akan bangkit, dia bergerak. Dia enggak sekedar ngomong tetapi dia tanggung jawab. Kita butuh kasih itu, di dalam kasih itu sudah termasuk semua. Kalau kasih, karena kasih dia berikan nyawanya kepada kita. Kalau tubuhnya saja dia kasih, apalagi yang namanya kebutuhan jasmani, Tuhan kasih. Tuhan rindu pagi ini, saya mau bilang sama saudara, gereja Karanganyar bukan gereja yang tipe lihat siapa pengkhotbahnya. Amin. Jemaat Karanganyar adalah jemaat yang tipenya bukan lihat, aku enggak senang kui khotbah. Tapi gereja Karanganyar adalah gereja
yang senang jujur di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, monggo Gusti. Siapapun yang nyampaikan firman itu dipakai Tuhan loh. Ya. Saudara akan lihat orang-orang yang mungkin tidak pernah sekolah Alkitab, orang-orang yang tidak punya gelar pendeta, ya, lulusan S1, S2, bukan atau dokter gitu ya, bukan dokter. Itu akan dipakai Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menemukan posisimu ada di situ. Betul. Saudara ingin dipakai Tuhan? Kembali pada posisimu. Kembali pada posisimu. Maka kamu akan lihat hal-hal yang tidak pernah kamu pikirkan itu Tuhan akan munculkan satu. Dan orang akan berkata begini, kuwi mbiyen kan kaya ngono, saiki kok kaya ngene. Artinya apa saudara? Wong mbiyen kuwi lho, wonge enggak duwe apa-apa. Tanda kutip loh ya, duwe apa-apa. Enggak iso ngomong, tapi sekarang dipakai Tuhan bisa menangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Nanti kita akan sama-sama berdoa. Ini poin-poin terakhir saya. Jadi area di mana kadang-kadang kita simpan, kita jadi apa ya, bunglon. Ke hijau kita jadi hijau. Ke merah kita jadi merah. Enggak, Tuhan minta, tanya sama Adam, kamu ada di mana Adam? Aku menunggu kamu. Bahkan aku panggil kamu tapi kamu enggak jawab. Adam bilang, aku sembunyi Tuhan. Karena aku takut. Karena aku telah telanjang. Kenapa? Karena aku telah tidak taat sama Tuhan. Dan area yang ketiga sebelum kita berdoa, yaitu ketaatan kita untuk melakukan firman Tuhan. Saya percaya jemaat Karanganyar adalah jemaat yang patuh sama Tuhan. Jemaat yang memiliki belas kasihan. Jemaat yang suka memberi. Cuma sekali lagi kadang-kadang di area itu setan tipu kita. Oi, ndak on delok kuwi. Karo sampean, alah kecil. Kita mulai terpengaruh. Tuhan bilang, taat. Tuhan bilang sama Adam, semua buah yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan. Si tok ojo. Itu pun dilanggar sama Adam. Tapi keadilan Tuhan, dia bukan hanya tegur, tetapi dia datang dan dia panggil, Adam, ini aku. Aku yang membawa kamu ke sini. Aku yang menciptakan taman ini yang ada di kota Eden. Aku akan bertanggung jawab atas hidupmu. Tundukkan kepala dan kita akan datang pada Tuhan. Petugas perjamuan kudus, sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Ajarku memahami semua yang kau inginkan. Yes. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu. Singer bersama Solider naik untuk dampingi. Tanpa seribu tanya, sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan. Sering ku tak mengerti
Ajarku, ajarku memahami semua yang kau ingin, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela Sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi. Saya minta keyboard saja akan mengalunkan pujian ini. Sebelum kita terima roti dan anggur, kita sendiri yang tahu keadaan kita, posisi kita ada di mana hari-hari ini. Apakah kita masih ada di Mesir? Kita minta pertolongan kepada dunia sehingga membuat Tuhan menjadi marah. Apakah kita lagi fokus dengan kebutuhan kita, lalu kita melupakan Tuhan? Pagi ini kesempatan ini tidak akan kembali terulang, tidak akan kembali lagi. Kita ambil beberapa saat dan kita katakan kepada Tuhan, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya. Adam, engkau di mana hari ini? ku jawab ya, Adam, engkau ada di mana? ku jawab ya Tuhan, Adam menjawab, ku jawab ya, saya sembunyi Tuhan, ku jawab karena aku sedang telanjang. Sekali lagi kita angkat pujian, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil
Tuhan sedang memanggil saudara. Dia sedang menunggu saudara hari ini. Bukan orang lain, tapi saya dan saudara, Tuhan sedang menanti kita. Respon panggilan Tuhan itu dengan tulus, jujur dan taat. Jawab, katakan Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Angkat tangan kanan saudara dan kita angkat pujian ini sekali lagi. Ku jawab ya. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami ingin berubah. Kami ingin kembali kepada posisi cinta mula-mula kami Tuhan. Kami ingin berkomunikasi dengan Engkau. Dengar suara-Mu. Sekali lagi ku jawab ya. Ku jawab ya. Tuhan Yesus, tidak ada yang tersembunyi bagimu. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami. Engkau sedang menunggu kami pulang. Kami akan bangkit, kami akan pulang, dan kami katakan kami tetap setia kepada Tuhan. Kami tetap mengasihi Engkau. Berkati anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan. Kami berjanji untuk kami kembali kepada cinta kami mula-mula. Itu sebabnya hari ini Roh Kudus, Engkau pulihkan kami. Berikan pengertian kepada kami. Sehingga pagi ini kami akan pulang dengan sebuah pemulihan. Kami boleh menjadi orang percaya yang dewasa. Mengerti, mau, dan cara Tuhan dalam hidup kami. Kami ingin taat. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau akan membela, Engkau akan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Sekali lagi berkati seluruh anak-anak-Mu, baik yang ada di luar, yang ada di dalam ruangan ini. Kami pulang dengan penuh sukacita. Di hadapan kami ada roti dan anggur. Berbicara tentang tubuh dan darah-Mu. Oleh karena kasih-Mu, Engkau telah membeli kami. Dan hari ini kami akan memperingati, mengingat kembali bagaimana kasih Tuhan kepada kami. Itu sebabnya berkati roti dan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-berkat kekuatan yang baru, kesembuhan boleh terjadi, pemulihan boleh terjadi. Kami pulang dengan pribadi yang baru. Terima kasih, kami akan terima roti dan anggur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Seluruh jemaat Tuhan, saya undang kita berdiri bersama-sama. Bapak, hari ini ada anak-anak-Mu yang berulang tahun. 1 tahun sudah Tuhan jaga, pelihara, berkati mereka. Itu sebabnya pagi ini hamba berdoa, ucapan syukur yang tidak terhingga kami naikkan kepadamu atas kasih setia dan pertolongan Tuhan. Biarlah hari ini damai sejahtera yang daripada Tuhan, kekuatan yang baru, umur panjang, berkat-berkat jasmani maupun rohani, itu boleh menjadi milik-Mu. Kami memberkati Engkau yang berulang tahun hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sepanjang hari bahkan sepanjang minggu ini kami boleh tetap ada di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa memberkati seluruh jemaat-Mu dan sawah ladang perkebunan peternakan mereka diberkati oleh Tuhan. Jam-jam ibadah sepanjang minggu ini juga Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Mari kita angkat tangan kita ke atas. Kita akan terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari kita mau pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus
sudah turun menyertai, memberkati, bahkan menjadi milik kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Mari kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, baik berkat rohani maupun jasmani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.